Pesta Kematian di Jakarta, Bagian 1, Pindah ke Kos Tua. Aris, seorang mahasiswa baru dari kota kecil di Jawa, tiba di Jakarta dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah untuk mengejar pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Segalanya terasa baru baginya, dari hiruk-pikuk kota metropolitan hingga kebebasan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, seperti kebanyakan mahasiswa perantauan, Aris harus mencari tempat tinggal yang terjangkau. Setelah berkeliling beberapa daerah, ia akhirnya menemukan sebuah kos murah di kawasan yang agak terpencil di Jakarta Selatan. Kos tersebut berlokasi di sebuah bangunan tua yang sudah tampak usang. Dindingnya yang berwarna kusam dan pintu-pintu yang berderit memberikan kesan yang agak menyeramkan, namun karena harganya yang sangat terjangkau, Aris memutuskan untuk menyewa satu kamar kecil di lantai 2. Pemilik kos, seorang wanita parubaya bernama Ibu Sumi, terlihat ramah meskipun sedikit aneh. Dia memberi Aris kunci kamar dengan senyum yang lebar, namun ada sesuatu di matanya yang membuat Aris merasa sedikit tidak nyaman. Kamar Aris terletak di ujung koridor yang gelap, jauh dari kamar-kamar lainnya. Di luar jendela, ia bisa melihat deretan pohon-pohon besar yang menaungi kos itu, menyembunyikan sebagian besar sinar matahari di siang hari. Pada malam hari, suara angin yang berdesir melalui celah-celah dinding dan daun-daun yang bergesekan membuat suasana terasa lebih mencekam. Ah, mungkin hanya perasaan saja, pikir Aris, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pada malam pertama, Aris merasa agak canggung dan tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan banyak hal, tentang perkuliahan yang akan datang, teman-teman baru, dan tentu saja, kehidupan di Jakarta yang penuh dengan kebisingan dan keramaian. Namun, ada satu hal yang mengusik pikirannya, suara berisik yang terdengar dari kamar sebelah. Meskipun tidak ada orang lain di lantai 2, suara itu terdengar seperti langkah kaki yang berat dan ketukan pintu yang tidak pernah berhenti. Bagian 2, Kehidupan yang tidak biasa. Hari-hari pertama Aris di kos terasa normal. Ia mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya, mengikuti perkuliahan, dan mencoba menjalin pertemanan dengan mahasiswa lain. Namun, semakin lama, Aris merasa ada yang aneh dengan beberapa penghuni kos lainnya. Di kos itu, ada beberapa kamar yang selalu tertutup rapat. Aris pernah mencoba untuk bertemu dengan beberapa penghuni yang sering terlihat di sekitar kos, tetapi mereka selalu menghindari percakapan atau berperilaku aneh. Bahkan, di satu malam, Aris bertemu dengan seorang mahasiswa bernama Diko, yang tampak pucat dan sangat gelisah. Diko tampaknya sangat ketakutan dan tidak ingin tinggal lama di kos tersebut. Ada yang aneh di sini, Aris. Kos ini tidak seperti yang terlihat, kata Diko sambil menatap Aris dengan pandangan cemas. Kenapa? Tanya Aris, bingung. Diko menggelengkan kepala dan bergegas pergi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Aris hanya bisa mengernyitkan dahi, merasa semakin penasaran. Malam itu, Aris kembali mendengar suara-suara aneh. Kali ini lebih jelas, langkah kaki berat itu semakin mendekat, dan ketukan pintu terdengar lebih keras. Aris merasa terdesak dan mencoba tidur, berharap suara itu akan hilang. Namun, ketukan itu terus berlanjut hingga akhirnya terdengar seperti suara teriakan yang memekakkan telinga. Aris yang ketakutan bangun dari tiduran dan bergegas keluar dari kamarnya untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Bagian 3, Pesta yang Mematikan. Pencarian Aris membawanya ke kamar yang selalu tertutup rapat di ujung koridor. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan dari celahnya, Aris melihat cahaya temaram yang menyilaukan. Penasaran, ia mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sekelompok mahasiswa dari kos itu, yang sebelumnya tidak pernah berbicara atau berinteraksi dengan siapapun, sedang berkumpul. Mereka duduk melingkar di tengah ruangan, memegang lilin dan berbisik dalam bahasa yang tidak dapat Aris mengerti.
Ada sesuatu yang aneh dengan wajah mereka, pucat dan tidak bersuara. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanya Aris, merasa cemas. Seorang pria bertubuh besar, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu, menoleh ke arah Aris dengan senyuman tipis di wajahnya. "Kami sedang merayakan kematian," jawabnya pelan, seperti sebuah rahasia gelap yang baru saja terungkap. Aris merasa terkejut dan tidak mengerti. "Kematian? Kalian sedang merayakan kematian siapa?" "Semua orang yang datang ke sini," pria itu menjawab, suaranya dingin. "Semua yang tinggal di kos ini pada akhirnya akan menjadi bagian dari pesta kami." Ketika Aris berusaha memahami jawaban tersebut, salah satu dari mereka mulai tertawa dengan suara yang sangat keras, hingga menembus kesunyian malam yang mencekam. Tertawa itu sangat aneh, seperti sesuatu yang tidak manusiawi. Kemudian, suasana berubah menjadi lebih gelap, dan lilin-lilin di sekitar mereka mulai berkedip. Tiba-tiba, satu persatu dari mahasiswa tersebut berdiri dan berputar, seperti sedang berada dalam trance. Aris merasa tubuhnya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Ia berlari keluar dari kamar itu, melarikan diri ke kamarnya sendiri dengan jantung yang berdebar kencang. Tapi suara-suara aneh itu terus mengikuti, semakin keras dan menakutkan. Bagian 4, Teror yang Menghantui. Keesokan harinya, Aris mencoba mencari penjelasan tentang apa yang terjadi semalam. Ia bertanya kepada Ibu Sumi, pemilik kos, namun dia hanya tersenyum misterius dan mengatakan, "Semua orang di sini punya alasan masing-masing untuk tinggal di sini. Kami semua punya masa lalu yang gelap." Hari-hari berikutnya semakin aneh. Setiap kali Aris melihat penghuni kos lainnya, mereka tampak lebih pucat dan lebih tertekan. Beberapa mahasiswa bahkan mulai menghindari Aris dan berperilaku semakin tidak wajar. Aris merasa dirinya mulai terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak dapat ia pahami. Semua yang terjadi di kos itu terasa seperti sebuah permainan gelap yang sedang dimainkan oleh mereka yang sudah terjebak dalam kutukan kematian. Tanpa sadar, Aris mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa seperti seseorang sedang mengawasinya, mengendalikan pikirannya. Suatu malam, saat ia tengah bersiap tidur, Aris merasa ada sesuatu yang menyentuh lehernya. Ketika ia menoleh, wajah pucat seorang mahasiswa yang pernah ia temui di koridor muncul dari kegelapan. Wajah itu tampak sangat menyeramkan, dengan mata yang kosong dan bibir yang tersenyum lebar. "Selamat datang di pesta kami," bisiknya pelan, sebelum menghilang dalam kegelapan malam. Bagian 5, Akhir yang Gelap. Akhirnya, Aris tidak bisa lagi bertahan. Ia memutuskan untuk meninggalkan kos tersebut, tetapi setiap kali ia mencoba keluar, pintu-pintu kos terasa terkunci. Ruangan-ruangan yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat. Teror yang dihadapi Aris semakin berat, dan ia tahu, jika ia tidak keluar dari sana dengan cepat, ia akan menjadi bagian dari pesta kematian yang tak terhindarkan. Di tengah ketegangan itu, Aris menemukan jalan keluar dari gedung yang sepertinya tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Ketika ia keluar dari gedung, ia melihat Ibu Sumi berdiri di depan pintu, mengamati dengan senyum lebar di wajahnya. "Semua orang yang datang ke sini akhirnya akan ikut bergabung," kata Ibu Sumi pelan. Aris tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ia berlari menuju jalan utama, meninggalkan kos itu untuk selamanya, meskipun ia tahu bahwa teror tersebut tidak akan pernah meninggalkannya. Pesta kematian itu terus berlangsung, menunggu penghuni baru untuk mengisi ruang-ruang kosong di kos tua yang menyimpan rahasia kelam ini. Sebagai Dika melangkah lebih dalam ke dalam ruangan, udara semakin terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Hanya cahaya dari senter yang tergenggam di tangannya yang memberikan sedikit harapan. Kesan angker semakin kuat saat dia mulai mendengar suara-suara aneh di sekitarnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. "Tunggu, Dika," terdengar suara lembut dari belakangnya. Suara itu sangat familiar,
suara orang yang dia kenal baik. Namun, ketika Dika menoleh, tak ada siapapun. Hanya kegelapan yang menatapnya dengan mata kosong. Dia menggigil, merasakan setiap pori-porinya tertutup oleh ketakutan. "Siapa itu?" bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Sudah terlambat untuk kembali, Dika." Dika berbalik, dan matanya tertuju pada bayangan yang melintas dengan cepat di sudut ruangan. Ada sesuatu yang bergerak di kegelapan, tetapi begitu cepat sehingga sulit untuk dikenali. Tanpa berpikir panjang, dia mengarahkan senter ke arah itu, dan sekali lagi, hanya kegelapan yang mengisi pandangannya. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah tangan yang sejuk menyentuh pundaknya. Jantungnya melompat ke tenggorokan, dan dia menoleh dengan cepat, tapi lagi-lagi, tak ada siapa-siapa. "Apa yang sedang terjadi di sini?" Dika berkata hampir berbisik, suaranya terasa serak, seperti terbebani oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Di luar ruangan, terdengar suara hujan yang semakin deras. Suara itu seolah-olah mengisi setiap sudut rumah, membuat Dika merasa semakin terjebak di tempat yang tidak pernah dia bayangkan. Ia menggenggam erat senter di tangan, berusaha menenangkan dirinya. Dengan langkah ragu, Dika melanjutkan penyelidikan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakannya. Begitu sampai di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu yang berbeda dari yang lain. Pintu itu lebih tua, dengan ukiran-ukiran yang sangat rumit. Terkesan sangat kuno, seakan menyimpan rahasia yang tak boleh diketahui oleh siapapun. "Pintu itu, sepertinya harus aku buka," Dika berpikir dalam hati. Namun, rasa takut kembali menggenggam dirinya. Sebuah suara, lebih keras dari sebelumnya, terdengar dari balik pintu. "Jangan buka!" Suara itu berteriak. Tangan Dika gemetar. Dia tahu, jika ia membuka pintu itu, mungkin dia akan menemui hal-hal yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Namun rasa ingin tahu lebih besar. Dalam sekejap, ia menarik gagang pintu dan membukanya. Di balik pintu itu, terdapat ruangan yang sangat besar. Di tengahnya ada sebuah meja besar dengan lilin-lilin yang telah padam. Ruangan itu berbau apek dan lembab, seperti ruang yang sudah lama tidak tersentuh oleh manusia. Dika melangkah masuk, matanya berputar-putar mencari sesuatu yang bisa memberikan petunjuk. Saat Dika mengarah ke meja itu, ia melihat sebuah buku besar yang terletak di tengahnya. Buku itu terlihat sangat tua, dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka buku itu. Begitu lembaran pertama dibuka, ia langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Buku itu mengeluarkan suara berdengung, seperti mengingatkan seseorang tentang sesuatu yang sudah lama terlupakan. "Dika, kamu harus berhenti." Suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih kuat kali ini. Seolah datang dari segala arah, membuat Dika semakin cemas. Tetapi dia tak bisa berhenti sekarang. Ia terus membuka halaman demi halaman, membaca tulisan-tulisan yang semakin sulit dipahami. Tiba-tiba, sebuah gambar yang sangat menakutkan muncul. Gambar itu adalah wajah seorang wanita, wajah yang tampaknya sangat familiar bagi Dika. Matanya kosong, tanpa jiwa. Senyum di wajah itu tampak seperti senyum setan. Dika berbalik secepatnya dan melihat ke arah sekeliling. Namun, tidak ada apapun yang berubah. Hanya kegelapan yang menemaninya. "Lihatlah Dika, kau sudah tahu siapa aku." Suara itu terdengar lagi. Kali ini begitu jelas dan penuh ancaman. Dika merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Dalam sekejap, dia teringat akan sesuatu. Wajah itu, wajah yang ada dalam gambar itu adalah wajah ibunya. Tetapi ibunya sudah lama meninggal. Apakah ini mungkin roh ibunya yang datang untuk memperingatkan dirinya? Ataukah ini hanya halusinasi yang dipicu ketakutan? Hingga akhirnya, Dika tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Ia lari ke pintu, mencoba keluar dari ruangan itu,
tetapi pintu yang tadinya terbuka kini terkunci rapat. Dika meronta, mencoba membuka pintu, tetapi usaha itu sia-sia. Di dalam kegelapan, suara-suara itu semakin keras, semakin menakutkan. Seperti bisikan dari dunia lain yang berusaha menyeretnya ke dalam kegelapan abadi. Sekilas, dia melihat bayangan besar bergerak di sudut ruangan, bergerak lebih cepat dari apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Dika merasa dirinya tak bisa berbuat apapun, terjebak dalam kegelapan yang semakin mendalam. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan muncul dari arah belakangnya. Dika menoleh, dan di sana, berdiri seorang pria, berpakaian rapi dan tampak seperti tidak berasal dari dunia ini. Pria itu menatapnya dengan mata kosong, seolah-olah tidak melihat Dika sama sekali. "Kenapa kamu masih di sini?" Pria itu bertanya dengan suara datar, hampir seperti sebuah peringatan. Dika tergagap, tak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin keluar," ujarnya dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum tipis, lalu mendekat ke Dika. "Keluar, tidak ada jalan keluar dari sini, Dika. Kamu sudah terjebak." Setelah itu, pria itu menghilang begitu saja, menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Dika sendirian dengan rasa takut yang semakin dalam. Ketika suara-suara itu kembali terdengar, Dika tahu, dia tak akan bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini. Dalam kegelapan yang mendalam itu, Dika merasakan kehadiran banyak mata yang mengawasinya. Tidak ada jalan keluar. Dia telah menjadi bagian dari misteri yang tak terpecahkan, terjebak dalam dunia yang tidak pernah dia inginkan.